Nah ini yang muncul itu adalah produk-produk yang fotonya mirip dengan produk utama ya. Nah kalau kita scroll ke bawah guys ya, ini produk-produk serupa itu, ini kan tank topnya tadi itu kan nggak ada foto modelnya ya nih, kalian lihat ya. Ini kan tidak ada foto modelnya ya di video ini, tank topnya. Nah kalau kita scroll ke bawah, ini nanti akan yang muncul, nah ini yang pakai iklan produk serupa ini juga yang nggak ada foto modelnya gitu guys ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, di sini saya mau bagi-bagi voucher iklan Shopee sebesar 5% ya diskonnya ini. Dan voucher iklan Shopee ini hanya berlaku dari bulan Januari 2023 ya sampai Maret 2023. Jadi setelah bulan itu voucher diskon iklan Shopee 5% ini tidak bisa digunakan ya. Oke. Nah, cara menggunakannya sendiri itu seperti ini ya. Mudah banget, kalian tinggal pergi ke sini iklan Shopee ya. Setelah itu tinggal isi saldo sini ya. Top up seperti biasanya guys ya. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih mau top up berapa. Terserah, di sini nggak ada minimalnya ya. Kalian top up dari 5.000 juga bisa, dari 25.000 juga bisa gitu ya. Ini sebagai contoh saya mau top up 200.000 nih ya. Nah, setelah itu kita tinggal klik ini nih, voucher nih ya. Nah, terus kita masukkan di sini kode vouchernya. Kode vouchernya kalian tinggal masukkan aja ini guys. Huruf besar semua ya. Sony 25K231. Oke, jadi ini ya kodenya ya. Sony 25K231. Setelah itu tinggal kalian klik pakai ya. Nah, nanti akan otomatis ke diskon di sini ya. Diskon 5% ya. Nah, jadi ini saya top up 200.000, itu bayarnya cuma jadi 190.000 ya. Karena dapat diskon 5%. Setelah itu kalian tinggal klik check out saja gitu guys ya. Oh yes, di video kali ini saya mau ngebahas tentang algoritma iklan produk serupa Shopee terbaru 2023 ya. Seperti yang kita tahu, sistem algoritma Shopee itu pasti berubah ya guys ya. Entah itu setiap bulan atau setiap tahun gitu. Seperti halnya kayak tahun kemarin, di iklan produk serupa itu baru gitu ya. Kemarin kan namanya iklan produk serupa gitu kan halaman tampilannya. Sekarang udah nggak ada, sekarang hanya ada tampilan di kamu mungkin juga suka dan rekomendasi. Jadi update ya algoritma dan juga sistem iklan produk serupa ini. Karena Shopee pasti bakalan mengupdate sistemnya ya setiap bulan entah setiap tahun lebih efisien dan lebih user friendly gitu ya. Kayak misalnya kemarin lagi guys contohnya. Kemarin ya di tahun kemarin itu kan ada namanya Shopee Story dan juga Shopee Feed ya. Nah sekarang itu sudah nggak ada ya guys ya tahun ini. Sekarang diganti dengan Shopee Video dan juga Shopee Live. Kenapa? Karena user Shopee atau pengguna Shopee itu lebih suka belanja melihat video, konten-konten video pendek ya dan juga live gitu ya, secara live, bukan cuma foto doang ya kayak feed kemarin atau Shopee Story. Jadi ya itu ya, pasti setiap tahun atau setiap bulan itu berubah algoritma dan juga sistem Shopee guys. Nah di video kali ini saya akan ngebahas nih tentang algoritma iklan produk serupa Shopee yang terbaru ya guys ya, tahun ini 2023. Dan gimana algoritmanya? Langsung aja kita bahas. Oke, pertama-tama di sini saya akan jelaskan dulu lokasi penempatan produk ya. Kalau misalnya kita menggunakan iklan produk serupa ini, produk kita ditampilkan di mana sih Bang ya? Ini perlu juga wajib kalian ketahui karena nanti ada hubungannya juga dengan algoritmanya gitu ya. Jadi teman-teman harus paham juga nih penempatannya. Jadi guys, untuk penempatan iklan produk serupa ini ya, ada yang namanya penempatan rekomendasi dan juga ada yang namanya penempatan kamu mungkin juga suka ya, atau saya singkat aja lah KMJS gitu ya. Kamu mungkin juga suka gitu. Jadi ada dua itu ya, rekomendasi sama KMJS. Nah, yang rekomendasi itu munculnya di halaman utamanya Shopee ya. Nah, kita masuk ke aplikasi Shopee, terus kita scroll ke bawah. Nah, di bawah sini nih adalah tampilan-tampilan produk yang direkomendasi ya guys ya. Nah, ini contohnya ini ya, kayak gitu. Terus kalau misalnya di kamu mungkin juga suka ya atau KMJS, itu akan muncul di bawah halaman produk yang mirip ya. Nah, ini contohnya ya. Kita scroll ke bawah. Nah, nih produk yang di sini ya, ini iklan kita muncul di sini di KMJS ya. Jadi ada dua ya guys ya, saya ulangi lagi rekomendasi sama KMJS. Dan ini ada detail-detailnya lagi. Di rekomendasi ini ada dua lagi juga ya, perintilannya ada dua lagi. Rekomendasi ini pertama tadi di halaman utama, terus yang kedua ini juga di permainan Shopee guys ya, kayak misalnya Shopee Tanam. Nah itu juga ada halaman rekomendasi di sana ya. Jadi produk kita berkesempatan muncul di sana kalau menggunakan iklan produk serupa. Itu rekomendasi. Kalau KMJS itu ada lagi beberapa. Jadi yang pertama itu di halaman produk ya, kompetitor, terus yang kedua itu di halaman checkout. Jadi kalau misalnya kita udah pernah checkout gitu ya, atau user udah checkout produk, nanti di bawah-bawahnya itu kan ada produk-produk sejenis gitu ya. Nah itu bisa muncul di sana juga produk kita kalau menggunakan iklan produk serupa. Jadi ada beberapa ya, dibagi lagi gitu rekomendasi sama kamu mungkin juga suka. Untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa klik link di bawah ya. Kalian bisa baca-baca di sana karena udah dijelasin sama kampus Shopee. Jadi itu penempatannya ya. Kalau misalnya kita menggunakan iklan produk serupa. Nah, sekarang saya akan jelaskan algoritmanya nih ya.
Oke, untuk algoritma iklan produk serupa guys di tahun 2023 ini ya, itu saya bagi menjadi 3 hal ya. Pertama, ini saya akan jelaskan dulu di rekomendasi nih ya. Jadi kan tadi beda ya, pemunculannya ada rekomendasi sama KMJS gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau produk kita itu muncul di paling atas di penempatan rekomendasi ya, itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah produk kita harus pernah diklik ya sama calon customer kita. Ini sebagai contoh videonya ya. Ini saya ada contohnya nih. Nah, ini sebelumnya itu saya sudah pernah klik nih ya, ada tank top. Nah, ini sebelumnya itu sudah saya klik ya tank top, terus juga ini ada tank top lagi. Jadi tank top sama tank top ini sudah pernah saya klik, terus kacamata ini juga sudah pernah saya klik ya. Jadi di halaman rekomendasi ini adalah produk-produk yang dimunculin yang pernah kita klik ya guys. Jadi pastikan kalau misalnya kalian mau muncul di paling atas di halaman rekomendasi, pastikan foto produk kalian menarik. Minimal produk kalian itu pernah diklik gitu ya, biar nanti orang itu terus menghantui produk kalian gitu ya. Nah sekarang penempatan yang kedua nih, algoritma jenis kedua yaitu adalah di KMJS ya. Nah ini yang muncul itu adalah produk-produk yang fotonya mirip dengan produk utama ya. Nah ini sebagai contoh adalah produk tank top ini ya. Nah kalau kita scroll ke bawah guys ya, ini produk-produk serupa itu, ini kan tank topnya tadi itu kan nggak ada foto modelnya ya nih, kalian lihat ya. Ini kan tidak ada foto modelnya ya di video ini. Tank topnya. Nah, kalau kita scroll ke bawah, ini nanti akan yang muncul. Nah, ini yang pakai iklan produk serupa ini juga yang nggak ada foto modelnya gitu guys ya. Nah, ini bawah lagi tuh nggak ada foto modelnya juga ya. Ini juga nggak ada foto modelnya. Jadi foto yang mirip gitu guys. Nah, ini sebagai contoh lagi nih video kedua yaitu kacamata ya. Ini kita klik kacamata yang fotonya ada modelnya. Kalau kita scroll ke bawah nanti iklan-iklannya itu juga yang ada modelnya. Nah, ini ya ada modelnya. Terus ini juga ada gitu ya. Jadi seperti itu guys ya. Fakta pertama tentang algoritmanya ya. Itu KMJS sama rekomendasi itu seperti itu ya. Mudah-mudahan di sini kalian bisa paham ya. Terus jenis yang ketiga algoritmanya guys ya, yaitu adalah performa produk kita dan juga harga bid yang kita pasang guys. Nah performa skor produk kita ini maksudnya apa sih? Performa skor ini dibagi menjadi 2 ya, yaitu adalah CTR sama conversion rate ya. Kalau misalnya produk kita itu CTR sama conversion rate-nya itu bagus, maka skornya akan menjadi bagus juga ya produk kita. Nah ini saya ada rumusnya juga guys ya. Nah ini misalnya contoh ya, ada produk A dan juga produk B ya guys ya. Produk A ini dia pasang biaya per kliknya itu 200 ya. Tapi skor iklannya ya, skor iklan ini tadi ya guys ya, CTR sama conversion rate. Skor iklannya ini CTR sama conversion rate-nya dia itu bagus ya, tinggi gitu. Jadi makanya dia dapat 100 gitu. Nah berarti totalnya itu menjadi 20.000 gitu ya guys ya. Terus ada produk B nih, yang dia pasang bidnya itu 300, jadi lebih mahal dibandingkan produk A ya. Tapi skor iklan dia ya, itu cuma 50 karena conversion rate sama CTR dia itu buruk gitu ya. Makanya cuma 50. Nah, kalau dikali itu totalnya cuma 15.000. Nah, di sini kan lebih tinggi 20.000 ya. Total produk A gitu ya. Jadi maka produk A lah yang akan muncul paling atas guys, walaupun bidnya itu lebih murah gitu ya. Jadi seperti itu ya, produk kita bisa muncul ke paling atas. Nah kalau untuk penempatannya tadi, kalau di KMJS itu dari produk utama ya, foto produk utama yang mirip. Terus kalau di rekomendasi itu adalah produk yang pernah diklik. Untuk yang menentukan di paling atas sendiri itu adalah dari bid dan juga skor iklan kita ya. Oke, itulah algoritmanya ya guys. Yang mudah-mudahan di sini kalian paham. Kalau misalnya nanti kalian masih belum paham gitu ya, kalian komen aja, nanti saya akan buatkan live khusus ya tentang ngebahas iklan produk serupa ini guys ya, karena penting banget untuk kalian pahami. Nah setelah kalian itu memahami algoritma iklan produk serupa, sekarang saya akan jelaskan nih strategi yang saya gunakan untuk memilih produk untuk diiklankan di produk serupa ya guys ya. Jadi nggak semua produk itu bisa diiklankan ya di iklan produk serupa ini. Nah ini adalah strategi saya. Strategi pertama itu adalah saya itu menggunakan strategi untuk meningkatkan traffic ya. Jadi produk-produk yang saya pilih ini produk-produk yang emang saya tumbalkan untuk mendapatkan traffic. Nah apa aja bang kriteria produk yang untuk meningkatkan traffic di iklan produk serupa ini? Pertama kriterianya adalah harganya harus bisa bersaing guys ya. Terus yang kedua itu foto kontennya kita miripin sama produk yang lebih mahal harganya dibandingkan produk kita. Nah ini sebagai contoh ya. Ini produk saya itu adalah celana guys ya. Celananya itu seperti ini. Nah ini adalah produk kompetitor ya. Ini produk kompetitor dengan harga 65.99.000 ya. Oh sorry 65.900. Di sini fotonya akan saya miripin guys ya dengan foto produk ini. Fotonya akan saya miripin. Ini kan fotonya kayak gini nih. Persis kayak gini juga foto yang akan saya gunakan nanti. Terus harganya saya itu lebih murah ya tentu saja ya. Ini 65, misalnya saya jual di 64 gitu. Terus saya gunain deh iklan produk serupa itu nanti. Jadi nanti saat orang ngeklik produk ini gitu ya. BTW ini adalah produk yang terlaris ya di kategori celana gitu misalnya. Jadi ini memang saya targetin kayak gini ya. Jadi nanti orang pas ngeklik produk ini terus dia siapa tahu scroll ke bawah gitu ya, dan dia akan menemukan produk saya yang mirip juga yang sama persis ya dengan harga yang lebih murah gitu ya guys ya. Jadi trafficnya akan masuk tuh ke toko saya semua ya, ke produk saya semua. Karena tadi
tipsnya untuk dapetin traffic tadi, satu, pertama kalian cari produk yang paling laris ya di kategori kalian ya, dengan atau produk yang mirip gitu. Misalnya ini adalah produk yang paling laris nih di celana produk yang saya jual ya. Terus yang kedua, kita miripin fotonya ya, kita samain persis kalau bisa juga ya. Fotonya kita samain persis, tapi judulnya nggak usah sama, nggak apa-apa ya, karena iklan brosur rupa itu yang dilihat dari fotonya ya. Nah, fotonya kita samain persis, tapi pastikan juga harga kalian lebih murah ya, biar nanti orang itu pindah ke produk kita ya. Jadi kita nih bahasanya itu mengambil ya, atau mencuri traffic orang lain gitu guys ya. Jadi traffic dari produk yang paling laris ya, paling banyak pengunjungnya di kategori kita ambil lewat produk serupa ya, karena harga kita lebih murah dan pastinya calon customer itu ngeklik produk kita dan beli di produk kita guys. Jadi itu pertama ya, untuk strategi traffic nih ya. Nah, biasanya produk-produk ini tuh ya kita ngambil untung nggak banyak-banyak ya guys ya, karena kan tentu saja kita harganya murah gitu kan. Jadi untuk kita nggak begitu banyak, makanya di sini biasanya yang saya tumbalkan untuk produk traffic ini tuh cuma 1-2 produk ya. Itu strategi pertama guys ya, untuk ngambil traffic. Nah, sekarang strategi kedua yaitu ini lebih untuk nyari profit ya, bukan nyari traffic lagi nih, tapi ini nyari profit dan juga penjualan. Nah, kalau produk kedua ini tuh ada beberapa indikator. Yang pertama konversinya guys ya. Konversinya minimal 2% ya, yang akan saya iklankan ya. Jadi ya tadi supaya untuk meminimalisir keboncosan, karena harganya ini juga mahal gitu ya, karena ini kita ngambil profit gitu. Untuk strategi kedua ini ya, produk yang kita pilih. Nah, untuk yang saya pilih biasanya terdiri dari 3-10 produk ya untuk strategi kedua ini ya guys. Oke, jadi itulah tadi ya 2 strategi yang biasanya saya gunakan ya untuk pemilihan produk ya, yaitu ada pertama itu traffic ya. Jadi ada 2-1 produk yang saya gunakan untuk ngambil traffic. Terus yang strategi kedua adalah profit ya. Tadi kita iklanin produk-produk yang profitnya banyak dan konversinya minimal 2% gitu. Kayak gitu guys ya, mudah-mudahan di sini bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan di toko kalian. Nah, sekarang saya akan jelaskan gimana caranya memasang iklan produk serupa ya. Oke, ini adalah cara saya guys ya untuk memasang iklan produk serupa dan juga strateginya. Jadi kita langsung aja buat iklan baru ya, terus iklan produk serupa. Nah, di sini biasanya pertama-tama itu yang saya gunakan adalah tipe otomatis ya guys ya. Kalau misalnya baru tes pertama kali nih produknya yang mau diiklankan, saya pakai yang otomatis ya, bukan manual. Terus kita tambahin aja produknya guys ya. Ini misalnya konfirmasi. Nah, otomatis. Terus modalnya di sini biasanya kalau saya awal-awal itu saya batasin ya, biar nggak sampai over budget gitu ya, atau over modal. Biasanya sih 25.000 ya untuk awal-awal. Terus periodenya tentu saja tanpa batas waktu ya. Dan itu tinggal kita klik aktifkan iklan ya. Jadi itu pertama saya otomatis. Nanti setelah kita aktifkan iklan ya, iklannya akan berjalan. Setelah itu entah 1 minggu atau bahkan 2 minggu saya evaluasi guys ya. Saya cek kalau misalnya hasil iklan produk serupa otomatis ini buruk ya, atau kurang bagus, maka akan saya ganti menjadi manual ya guys ya. Tapi kalau misalnya yang otomatis ini bagus, maka tetap akan saya lanjutkan ya. Nah, kalau untuk manual gimana bang? Nah, ini saya manual itu seperti ini misalnya ya. Misalnya ini kita udah iklanin nih, kita udah jalanin otomatis tapi hasilnya kurang bagus. Nah, kita iklanin manual ya. Biaya iklannya tentu saja kita mulai dari yang paling rendah ya, yaitu 200 per klik bitnya itu. Ini yang manual ya. Mode dinamis kita aktifkan ya. Ini saya aktifkan supaya optimal bitnya itu. Modalnya saya samain juga 25.000 untuk awal-awal. Terus kita iniin penempatannya ya, pengaturan lanjutan di sini. Nah, ini di sini ada 2 tadi ya, rekomendasi sama kamu mungkin juga suka. Nah, ini presentasinya biasanya saya lebih besarin di KMJS, kamu mungkin juga suka ya, 60%. Yang ini mungkin cuma 40%. Nah, seperti ini biasanya strategi yang saya gunakan. Kenapa ini 40% dan ini 60%? Karena saya lebih nargetin yang KMJS ya. KMJS ini kalau di toko saya biasanya konversinya lebih bagus guys ya. Karena tadi ya, kita nargetin yang lebih murah gitu kan. Khususnya untuk produk yang traffic ya. Tapi kalau misalnya untuk yang strategi konversi tadi, kalian bisa atur di 50% sih. Tapi kalau yang strategi traffic, kalian bisa atur di 60-40. Gitu ya guys, tergantung tujuan strategi kalian. Mau datengin traffic atau mau tadi ya, strategi kedua yaitu konversi. Sip, kalau udah tinggal diaktifkan aja gitu ya. Jadi seperti itu ya, cara memasang iklan produk serupa versi saya ya, yang sudah saya lakukan di toko saya juga. Dan ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga bisa membantu iklan produk serupa kalian lebih optimal lagi. Terima kasih and see you, bye.